Mawat dilantik itu belum pernah lihat Mawat itu pakai baju polisi, jadi cuma foto aja teman-teman. Assalamualaikum teman-teman, welcome to my YouTube channel Mawaddah Sucipto 22. Apa kabar teman-temanku semua, dimanapun teman-teman berada, saya doakan semoga dalam keadaan sehat walafiat. Teman-teman, video kali ini kita akan bincang singkat bersama teman saya yaitu Mitra. Mitra, apa kabar? Baik. Ini Mitra ya teman-teman ya. Nah, untuk video kali ini kita akan bikin seru-seruan dulu ya teman-teman. Apa ya kira-kira untuk seru-seruan kita di video kali ini, Mit? Ya, kali ini aku akan kasih kakak 5 pertanyaan sambil challenge. Wow, 5 pertanyaan sambil challenge. Iya. Gimana itu? Gimana? Challenge-nya gimana? Tantangannya adalah sebelum kakak jawab pertanyaan, kakak harus makan mie samyang yang sudah aku buat. Nah, gimana? Mie samyang? Iya. Itu kan pedas sekali. Iya, kalian tahu kan teman-teman mie samyang tuh pedasnya kayak gimana? Nah, kakak ini nggak suka makan pedas, jadi kita tantang dia makan pedas. Waduh, jadi jawab pertanyaan dulu apa makan dulu nih? Makan dulu baru jawab pertanyaan. Nah, itu kan pedas, Mir. iya, karena kakak nggak suka pedas, jadi makan mie samyang yang sudah aku buat. Masya Allah teman-teman, mie samyang kan pedas ya teman-teman ya. Iya. Secara kan Maud nggak suka yang makannya pedas, suka sih pedas, tapi nggak suka yang terlalu pedas. Mie samyang ini kan pedas. Kapan kamu buat ini, Mir? Tadi aku udah sediakan buat kakak. Ya Allah teman-teman, ini pedas banget kan ya. Iya. Terus mulai nih. Mulai. Aduh. Ada air lah ini, ada air nggak nih? Ini makan dulu, Mir. Makan dulu nih berarti. Oh, iya. Bismillah, ya Allah, Mitra, aku disuruh makan mie samyang, teman-teman ya. Berapa banyak, Mit? Satu suap apa? 1 suap aja. Ih, dikasih telur, Mit ya? Iya. Masya Allah. Bismillah. Gimana, Kak? Ya Allah, sudah. Kok pedasnya terakhir ya? Ya, pertanyaan satu lah. Pernah nggak pas buat konten kuliner menemukan makanan yang nggak enak atau nggak pas di lidah kakak? Ntar, Mit, sebelum aku menjawab pertanyaan, ini boleh minum nggak sih, Mit? Oh, boleh. Duh, ya Allah, pedas banget. Maaf ya teman-teman, aku minum ya. Boleh nggak minum ya? Boleh dong. Ya Allah, pedas banget. Apa tadi, Mit? Pernah nggak pas buat konten kuliner menemukan makanan yang nggak enak atau nggak pas di lidah? Ini jujur nih. Ya, jujur. Kalau jujur ya. Ya. Kalau buat konten memang ada warung makan atau rumah makan yang enak dan ada yang tidak enak. Tapi mau kita ungkapkan, kadang kita tuh nggak enak hati loh. Iya. Mau jujur ya, Mir. Iya. Untuk saat ini mungkin ya di balik layar kita kasih tahu nih sama yang apa, yang punya rumah makan. Iya. Maaf Bu, ini apa tadi kurang ini dan kan kita nggak masalah sih ya ngasih saran masukan ya kan, bukan menjatuhkan satu warung makan. Iya. Tapi namanya kita bikin konten ini jujur ya, tapi namanya kita bikin konten ya kita harus profesional ya, bilang enak. Tapi nanti saya akan mendatangi rumah makan yang benar-benar recommended deh, yang benar-benar udah enak gitu, jadi kita enak mempromosikannya ya, Mit ya. Iya. Dan mungkin kalau udah banyak videonya nanti kalau misalnya nggak enak ya kita bilang nggak enak. Iya, betul. Biar apa ya, hasil masukan kita ini untuk dia lebih maju lagi, motivasi dia lebih baik lagi lah, seperti itu. Udah, Mit? Udah. Ini pertanyaannya mana? Kedua? Ini udah pertanyaan kedua lagi. Oh, makan lagi nih, Mit? Makan lagi. Allah.
Satu suap kan Mit ya? Satu suap aja Kak. Ya Allah, pedes ini. Pedesnya kok di belakangan ya? Iya. Nggak di awal pas makan ya? Belum setengah suap Mit. Pedes banget. Boleh minum Mit ya? Boleh. Maaf ya teman-teman, karena saya sering minum nih. Iya gak apa-apa. Karena kakak emang nggak suka pedas gini. Ya Allah. Apa? Nah, pertanyaan kedua, ceritakan Kak gimana proses dari pendaftaran Polri sampai dinas sekarang. Karya teman-teman ya. Apa tadi Mit? Ceritakan gimana proses dari pendaftaran Polri sampai dinas sekarang. Oh ya, untuk pendaftaran Polri, ini cerita saya ya. Iya. Saya itu daftar tahun 2002. Ini gimana mau jawab pertanyaannya? Pedes banget ya teman-teman ya. Saya itu daftar Polri itu tahun 2002. Pada saat kelas 3 SMA, saya itu kan jurusan IPA kan Mit ya. Iya. Jadi saya ingat itu tahun 2002, bulan April itu ada penerimaan Bintara Polri Diktukba 2003 gitu. Nah itu pada saat itu 2002 itu Mit. Nah, jadi pendaftarannya itu kalau nggak salah bulan April, saya yakin sih April, karena pada saat itu saya belum ini Mit, belum ujian UAS UAN itu belum. Jadi kan dulunya saya memang suka hobi apa, lari-lari itu Mit. Setiap sore pas pulang sekolah jam 3 terus lari-lari kan, bacalah spanduk di jalan, penerimaan Bintara Polri gelombang 1 Diktukba 2003. Diktukba dulu itu 2002 Mit, gelombang 2 kalau nggak salah ya. Penerimaan Diktukba gelombang 2 tahun 2002. Nah, daftarlah Mit, daftar. Mau coba-coba. Tapi masih kelas 3, kita belum ujian, belum ini kan, ngomonglah sama orang tua. Itu manggilnya mama ya. Iya. Nah, bisakah saya daftar? Itu ada penerimaan Polri. Terus respon orang tua gini, emang bisa kita daftar gitu kan? Bisa, coba gitu kan. Ya udah coba aja daftar. Nah, pas daftar ke Polres kan, dulu daftarnya saya di Polres Kotim Sampit ya teman-teman, Kalimantan Tengah. Nah pas daftar itu masih pakai baju SMA, datanglah ke kantor Polres. Nah sebelum kita mendaftar itu Mit, kita diukur tinggi badan, berat badan. Nah di situ khusus untuk poluan itu ada syaratnya Mit, tingginya harus 160 cm, kemudian beratnya juga harus ideal teman-teman ya. Nah itu syarat yang pertama. Kemudian tidak dalam keadaan menikah atau statusnya masih belum menikah. Kebetulan saya pada saat itu masih pelajar. Udah nekat nih Mit, padahal nih nggak ada bayangan nih gimana nih bayangan gimana. Soalnya keluarga saya itu tidak ada yang anggota Polri Mit. Jadi udahlah tes daftar nih. Udah pulang lapor sama mama, "Ma ini udah daftar." Ya udah daftar. Ya udahlah ikutin aja lah, nanti untuk cari pengalaman kata mama tadi kan. Ya udahlah. Nah kemudian prosesnya setiap ada pengumuman baru kami ke Polres ikut tes administrasi Mit. Semua berkas itu dimintakan ada jatuh temponya. Udah selesai administrasi, kemudian tes kelas 3, izinlah kepada kepala sekolah, karena kita masih pelajar kan Mit ya. Izin sama kepala sekolah bahwa Pak saya mau ikut pendaftaran Polri.
saya udah masukkan berkas dan ini masih proses. Saya udah lulus, di Sampit itu udah lulus, kemudian dibawa ke Polda Kalteng. Nah, ikut seleksi dari berkas administrasi dulu, Perade, kemudian Kesjas, kemudian mental ideologi, sampai tes tertulis teman-teman. Nah, kebetulan di dalam 5 tes ini saya gagal, tidak lulus di Polri. Kemudian pulang kan, masih sekolah nih, karena udah gagal di pendaftaran pertama, udah saya pulang ke rumah, kembali lagi sekolah. Kemudian di tahun yang sama, di tahun 2002, ternyata ada pendaftaran lagi nih. Saya udah lulus nih, bulan 5, bulan 6. Pada saat nggak lulus itu, ya saya kecewa sih ya. Cuma kedua saya sadar diri, introspeksi diri. Karena kita masih pelajar nih, belum ujian. Itu bulan 4, bulan 5. Kan? Ujian bulan 5, bulan 6. Ikutlah ujian, udah lulus, statusnya udah nggak pelajar lagi. Lari lagi, olahraga tadi, ketemulah spanduk. Pendaftaran penerimaan di Tukba gelombang 1 tahun 2003. Itu masih 2002. Iya. Nah, ikutlah tes lagi. Alhamdulillah pada saat itu yang jatuh di tertulis, di tes tertulis tadi, yang saya jatuh tertulis, akademik ya, itu namanya tes tertulis akademik. Itu tidak ngulang dari tes awal lagi, Mit. Jadi dari awal lagi tuh enggak. Jadi yang jatuh tes tentohir, penonton akhir itu ngulangnya di tes tertulis. Alhamdulillah saya lulus. Nah, lulus dari tahun 2002, pendidikan 11 bulan, 5 bulan pendidikan di Spolwan. Kalau di Spolwan itu saya angkatan 27, kalau di Kalimantan Tengah saya angkatan 22. Nah, itu lulus di Spolwan, penempatan di Polres Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Pertama kali dinas, jadi saya angkatan 22, dinas di Polres Palangkaraya. Menikah 2006 dan mengikuti suami di Kuala Kurun, Kabupaten Gunung Mas. Ya, sekarang saya dinas di Polres Gunung Mas. Begitu teman-teman ya. Jadi pendaftaran itu syaratnya yang utama adalah kalau yang perempuan tingginya itu minimal 160 cm dan untuk laki-laki 163. Umur minimal 18 tahun. Begitu. Itu Mit, jawabannya dari saya. Ini makan lagi? Ya, karena kita masih ada sisa 3 pertanyaan. Jadi kita harus makan lagi. Makan lagi teman-teman ya. Iya. 1 suap Mit ya? Iya, 1 suap. Udah? Ya. Apa pertanyaannya Mit? Pertanyaan ketiga, gimana ceritanya bisa punya ide buat channel YouTube? Aduh, dengar pertanyaannya mau ketawa. Ide awalnya Iya. bikin channel YouTube. Iya. Channel YouTube itu sebenarnya ceritanya waktu hamilnya. Waktu saya hamil 1,5 bulan itu timbul ada di pikiran saya mau bikin konten YouTube. Ceritanya hamil sebulan, ya 1,5 bulan. Pikirkan kita ini kan orang awam ya Mit, terus kita tinggal juga di daerah kan ya. Nggak mungkin lah mau berpikiran sampai ke situ. Nah, di tahun 2021 bulan Oktober saya timbul ide, nggak tahu lah, ide langsung spontan bikin konten. Saya edit sendiri, saya kamera sendiri, semua sendiri. Iya. Mungkin pada saat itu bawaan bayi. Pada saat saya udah keguguran ya teman-temannya, ada ya di video saya saat itu saya keguguran, udah saya bikinkan videonya. Saya keguguran di kehamilan 3,5 bulan. Jadi udah rasanya tuh nggak mau bikin konten nih. Iya. Udahlah gitu kan. Tapi dalam hati ini kenapa nggak diteruskan?
karena apa ya, sudah ada beberapa yang sudah subscribe teman-temannya. Sayang kalau dihentikan. Ya udahlah, kita ambil positifnya aja. Kita ingin memberikan kepada teman-teman tentang konten ini ya, pengetahuan tentang gimana sih di Kabupaten Gunung Mas, bagaimana situasinya, terus bagaimana masyarakatnya, apa aja sih kuliner yang ada di mana, di tempat kita di Kabupaten Gunung Mas, dan tidak menutup kemungkinan kita kan ke kota, ke kabupaten lain, tapi tetap di Kalimantan Tengah. Kemudian saya share juga kegiatan saya sehari-hari yang ada di kepolisian, di Polres Gunung Mas. Jadi untuk memberikan sesuatu yang moga-moga bermanfaat. Begitu Mit, jawaban saya. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan keempat ke kakak. Kakak harus makan lagi. Makan lagi? Iya. Berapa pertanyaan sih Mit? Ada 5 pertanyaan. Sisa berapa lagi? Sisa 2 pertanyaan kak. 2 pertanyaan. Dah. Oke. Gimana sih kakak membagi waktu antara karir dan keluarga? Antara karir dan keluarga ya? Iya. Mungkin sama seperti ibu-ibu yang lainnya. Namanya kita perempuan ya, satu sisi harus bisa membagi waktu. Aku minum dulu ya teman-temannya. Maaf ya, jadi satu sisi harus bisa mengatur waktu kayaknya. Menempatkan diri, kita harus bisa membaca nih situasi, kapan jamnya di kantor, kapan jamnya di rumah. Kalau pagi-pagi kan harus ngantar anak sekolah nih Mit. Iya. Jadi sebelum ke kantor apel pagi, pedes ya, harus ini dulu, ngantar anak sekolah sebelum apel pagi. Kemudian karena pandemik ya, mereka pulang sekolahnya jam 9, kita jemput lagi. Tapi izin udah sama pimpinan kan. Terus itu kalau pagi, kalau sempat pagi bikin sarapan, tapi kalau enggak ya jajan di luar. Pulang pas mau sholat zuhur kan ke rumah dari kantor nih kan. Iya. Setelah jemput anak tadi, anak-anak kita jemput, antar ke rumah. Terus kita bilang kan, Bunda kerja dulu ya, kalian tinggal di rumah. Ayahnya kan kerja juga. Jadi udah ke kantor, balik lagi kerja. Pas sholat zuhur pulang ke rumah, sholat, kemudian masak nih untuk keluarga. Sampai jam 1:30, jam 1 pulang, ke kantor lagi. Maksudnya balik ke kantor lagi, kerja, pulang jam 3. Sampai rumah udah beres-beres. Nah teman-teman, jadi walaupun saya wanita karir, ibu rumah tangga juga pas di rumah, nah saya mempunyai kesibukan kan. Di luar jam itu saya ada buka salon kecantikan ya. Jadi ada karyawan kan, kebetulan mitra ya, yang bantu saya menjaga semua, mengatur semuanya, saya serahkan ke mitra. Jadi mitra yang ngatur semuanya. Jadi pulang kantor kalau saya sempat kesini, saya kesini, tapi kalau enggak ya mitra semua lah pokoknya yang bertanggung jawab di sana ya teman-teman. Mungkin itu ya Mit ya. Iya. Ada lagi? Ada sisa 1 pertanyaan loh kak. Makan lagi berarti nih? Makan lagi. Udah. Ini sausnya dicampur semua ini ya? Iya. Masya Allah. Kalau mie samyang ini, kalau saus pedasnya dikasih sedikit, enak nggak sih? Tergantung selera sih kak. Ini tadi full? Iya full. Karena kakak memang nggak suka pedas.
Jadi dikasih tantangan. Maaf ya teman-teman ya, videonya agak, aduh ini minum terus. Nah ini pertanyaan terakhir dari Mitra. Kita coba harus ini nih, terima tantangan dari Mitra untuk video kali ini, harus selesai ya teman-teman ya. Apa itu pertanyaan terakhir? Apa arti ibu atau mama buat kamu, Mama? Kalau ngomong masalah mama nggak ada habis-habisnya ya Mit ya. Iya. Tapi boleh minum lagi nggak Mit? Boleh. Duh, kok pedasnya tambah pedas ya? Aduh. Ini teman-teman ya, kalau yang nggak suka pedas, jangan sekali-kali makan mie samyang. Ampun. Bisa sakit perut nggak nih, Mit? Kayaknya bisa, Kak. Soalnya benar-benar pedas. Jadi, Mitra hari ini berhasil bikin saya kepedesan ini. Arti mama. Iya. Saya manggil mama saya mama ya teman-teman. Mama itu single parent. Orang tua saya sudah pisah. Itu kalau nggak salah tahun 2009 atau 2010. Orang tua saya udah bercerai kan ya. Saya baru masuk polisi berapa tahun itu ya? 2002, 2003, 5 atau 6 tahun lah. Di situ keluarga kami mendapat cobaan, mendapat musibah. Itu kami kan 4 saudara nih. Iya. Adik yang paling bungsu itu umur 2 tahun. Orang tua bercerai nih. Maut ini kan anak pertama ya. Rasanya sih hancur juga. Iya. Adik masih 2 tahun. Kami 4 saudara, aku yang paling tua. Nomor 2 itu laki-laki, ketiga itu wanita, cewek, keempat cowok. Tinggal di samping kami. Mendengar itu tuh hancur. Tapi kan semua itu pilihan. Iya. Orang tua mana sih mau, mungkin ya, karena udah lama berumah tangga, cerai. Tapi apa ya, bikin hati itu nyesek. Ada permasalahan bertubi-tubi, sehingga mama itu mengambil keputusan yang berat. Satu sisi kalau dipertahankan mungkin tidak baik, menyakiti salah satu. Mungkin satu sisi anak masih balita, mungkin beliau juga berat ya. Tapi semua itu kan pilihan, harus dijalani. Dari situlah nih saya ini mulai, kehidupan dimulai dari titik itu. Titik dimana, ini cerita ya. Iya. Kami kan dari keluarga yang sederhana, apa adanya. Dari keluarga yang bawah. Tapi kami tetap bersyukur. Jadi saya masuk pendaftaran Polri itu benar-benar apa ya, anugerah, rezeki, jalan yang Allah berikan tuh enak. Mawat ini kan dari keluarga yang tidak mampu, tapi mungkin karena doa dari seorang mama, alhamdulillah jalan menuju kesuksesan tuh dipermudah nih. Iya. Tidak ada keluarga yang dari anggota kepolisian, kita hanya keluarga yang dari PNS. Itu
apa sepupu mama maksudnya. Kalau dari keluarga mama bisa dihitung yang PNS-nya, kebanyakan pedagang swasta. Pada saat orang tua itu, ini aku manggilnya abah ya. Kalau orang mungkin papa, mama, bapak. Aku manggilnya abah. Abah itu jujur ya, pekerjaannya adalah hanya tukang ojek asal muasalnya. Kemudian ada rezeki sedikit, punya mobil travel. Jadi abah itu nyupir mobil sendiri. Nah, dari situlah mulainya ada cobaan, ujian, rumah tangga orang tua itu goyang. Akhirnya mungkin kesabaran mama itu habis, mungkin ya, di titik pada saat alhamdulillah Mawat sudah berhasil, Mawat bisa membantu mama. Dari situlah titik Mawat memulai hidup sebagai anak yang paling besar. Jadi mama itu luar biasa. Kata-kata untuk mama itu luar biasa. Mama itu wanita yang kuat. Dia nggak mau merepotkan orang nih. Dia itu sampai saat ini pun dia tidak mau merepotkan anak. Ini kan pisah semua nih. Yang nomor 2 kemarin sempat di Kalimantan Barat, yang nomor 3 di Palangkaraya, dan Mawat kan di Purun. Jadi mama itu tinggalnya sama adik yang bungsu. Jadi dia tuh nggak mau menuntut haknya kepada anak-anaknya. Dia berusaha sendiri mencari nafkah. Dia nggak mau merepotin selagi dia bisa. Tapi namanya kita anak kan, ada rezeki ya, alhamdulillah sedikit-sedikit kita membantu mama. Jadi teman-teman ya, walaupun kita sebagai anak sudah berhasil, kita jangan melupakan orang tua yang sudah menjadikan kita sampai saat ini. Kalau dibilang sama mitra, apa tadi kan? Arti mama untuk Mawat. Kalau bisa ya, Mawat ingin mengucapkan kepada mama itu wanita yang hebat, wanita yang sabar, menghidup-hidupi anaknya, wanita yang kuat, wanita yang tegar. Maafkan Mawat yang sampai saat ini mungkin belum bisa menjadi anak yang baik, belum bisa membahagiakan mama sampai detik ini. Mungkin Mawat juga banyak kesalahan, kehilapan yang disengaja atau tidak sengaja Mawat mau lakukan, karena berat mungkin ya, menjadi anak sulung, anak yang paling tua dengan adik masih kecil-kecil. Di posisi mama sekarang, pokoknya mama yang terbaik. Terima kasih mama atas waktunya membesarkan Mawat dan adik-adik. Terima kasih sudah melahirkan Mawat ke dunia ini. Walaupun takdirnya mama tuh tidak bahagia seperti pasangan yang lain-lainnya, mama, kami ada di samping mama. Jadi mama jangan khawatir, di hari tuanya kami anak-anakmu selalu di sampingmu dalam suka dan duka. Sekali lagi terima kasih banyak mama. Dengan mama ini jauh jaraknya nih. Kalau dari tempat kita sekarang kan 3 jam Palangkaraya, terus ke Sampitnya 4 jam, jadi 7 jam. Sedangkan di kepolisian itu
izinnya terbatas. Jadi tidak bisa yang izin setiap minggu, karena kegiatan kita kan padat, jadi kita harus profesional. Jadi terima kasih Mama untuk kesabarannya. Walaupun dari awal Mawat berhasil jadi polisi, Mama belum pernah lihat Mawat pakai baju polisi, Mama ya. Cuma lihat dari foto aja, Mi. Terus terang, Mama tuh dari Mawat dilantik itu belum pernah lihat Mawat itu pakai baju polisi, Mi. Jadi cuma foto aja, teman-teman. Karena dari penempatan pertama Mawat sudah nggak di kampung, maksudnya nggak di tempat Mawat dilahirkan, tempat Mama tinggal, jadi jauh dari Sampit. Jadi Mama nggak pernah lihat Mawat pakai baju polisi. Mitra nanyanya tentang Mama ya, jadi apa ya? Jadi apa? Nggak kuat kalau nanya apa acting Mama ya. Ini nangis gara-gara mie samyang apa pertanyaan Mitra ya? Dua-duanya. Itu ya teman-teman ya. Ada pertanyaan lagi nih? Udah habis. Oh, udah habis. Jadi 5 pertanyaan. 5 pertanyaan. Ya teman-teman yang di luar sana yang punya keinginan, cita-cita, silahkan capai citamu setinggi-tingginya. Walaupun kita dalam keadaan susah, dari keluarga yang tidak mampu, jangan putus asa, jangan mudah menyerah, tetap semangat. Karena Allah, Tuhan itu mempunyai jalan dan rencana untuk umatnya yang terbaik. Yang penting ikuti ikhlas, ikuti alur aja, ikuti nasihat orang tua. Pasti insya Allah akan baik yang akan datang. Percaya doa dari seorang mama itu mudah terkabul. Jadi untuk yang di luar sana, jangan pernah berani sama orang tua, karena orang tuanya segala-galanya untuk kita. Mungkin itu ya? Iya. Ada yang Mitra mau sampaikan? Enggak ada, kayaknya udah cukup dari cerita kakak. Nanti lain kali kita akan tantang Mitra. Kali ini Mitra yang tantang Mawat, jadi nanti lain kali Mitra yang kita tantang yang lebih parah dari ini ya teman-teman ya. Sekali lagi terima kasih banyak yang sudah menonton video kali ini. Tetap semangat, jangan lupa selalu berdoa dan berusaha. Itu ya Mit ya. Iya. Semoga Mitra banyak rezekinya, sukses juga karirnya, apapun yang diinginkan, dicita-citakan cepat tercapai. Jangan lupa selalu bahagia untuk Mitra. Salam untuk keluarga ya Mit. Terima kasih untuk mau datang ke video kali ini. Ya teman-teman, sekali lagi terima kasih banyak yang sudah menonton. Jangan lupa yang belum subscribe, mohon bantu subscribe-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.